Kali ini kita akan melihat keseruan dari syukuran dan pembukaan Masjid Al-Bariyah dan Gedung Baru Kutab Bandung Barat. Gimana keseruannya? Kita lihat yuk. Let's go. Syukran laka Rabbi, hamdan laka Rabbi, ahyaita ruhi wa anarta qalbi, wahabtani lisanan dhakira wa qalban shakira, ya khaliqi. Tadi lihat persiapannya, footage seperti apa ya, keseruannya persiapan pembukaan dan syukuran dari Masjid Al-Bariyah dan Gedung Kutab Bandung Barat. Nah sekarang sebentar lagi nih, karena udah pada datang nih orang-orang yang penting. Udah datang, udah mulai, ada profesor juga udah siap. Kita akan mulai, itu bukan prosesi ya, kayak apa ya, simbol ya, sebagai simbol peresmian pembukaan dari Masjid Al-Bariyah dan Gedung Kutab Bandung Barat. Nah ini akan dilakukan prosesinya di sini, di depan ya, simbol di sini nanti akan gunting pita ya, gunting pita, terus juga nanti bakal pita berbunga, terus juga nanti ada potong tumpeng, itu hanya sebagai simbolis aja ya. Insya Allah kita akan melewatinya, melaluinya semuanya. Kita lihat keseruannya yuk. Ya Khaliqi, innani sa'id. Itu kita berharap ada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Rabbi kam a'tait wa li ruhi ahyait, nawwarta tariqi. Alhamdulillah tadi sudah dilewati ya, kita nikmati bersama simbolis pembukaan dari Masjid Al-Bariyah dan Gedung Kutab Bandung Barat. Alhamdulillah tadi di doa juga kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Ustadz Miftah Saifulillah ya. Itu kalau lihat di podcast sebelumnya ada ya teman ayah, ada Ustadz Miftah ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke stage utama ya. Kita lihat nih stage utama di sini. Ini nanti bakal ada sambutan dari muwakif, dari ketua yayasan, dari pejabat setempat ya. Insya Allah kita bakal menyimak seperti apa, karena keberadaan kita semua itu berdasarkan untuk kebaikan ya. Jadi jangan sampai tidak dipublish gitu ya. Ini teh apa gitu ya. Ini juga bisa lihat nih. Ini para santri di sini tadi yang sudah menyambut para tamu-tamu dengan semuanya ya. Sini udah seru ya. Semangat, mereka bikin prakarya sebelumnya, sehari sebelumnya bener-bener niat banget gitu ya. Ini prakarya, mana prakaryanya nih? Ini prakarya tuh kayak gini prakarya. Ini prakaryanya. Jadi bikin ini tuh bunga, ini daun ya, daunnya ya. Kayak gitu ya. Lucu ya. Kita akan nyimak lagi acara selanjutnya seperti apa. Ya, kita nikmati. Syukran laka Rabbi, hamdan laka Rabbi, ahyaita ruhi wa anarta qalbi, wahabtani lisanan dhakira wa qalban shakira, ya khaliqi. Wahabtani lisanan dhakira wa qalban shakira, ya Tadi udah rangkaiannya dan sekarang kita lagi ngelihat ya, flashback kaleidoskop ya istilahnya. Kita melihat perkembangan dari mulai kutab awal yang tanah dasar tuh masih rata dan sekarang udah terbangun kayak gini ya. Ngelihatnya nggak kuat. Tapi nanti kita akan upload ya, mungkin bisa lihat di episode sebelumnya karena kita akan upload besok dan tayang sebelum video ini tayang ya. Dan di sebelah saya ini ada Ustadz Rahmat
insyaallah ini Ustaz Rahman. Dan ini ada Pak Haji. Pak Haji Agus Widodo. Ini ada Ustaz Opan. Ini salah satu redemptor ya kata nama ya. Alhamdulillah ya. Kayaknya kan sekarang udah selesai ini ya. Dulu masih rata, kita berjuang bersama-sama. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal titik dari perjuangan kita semua. Setahun yang lalu, Ya, kita akan lanjut lagi nanti karena rangkaian acara ini masih panjang ya. Habis ini bakal ada apa lagi, kita simak sampai beres ya. Oke? Alhamdulillah sekarang sudah Alhamdulillah rangkaian acara ini sekarang udah mulai puncak acara ya hari ini, yaitu tausiah langsung dari Profesor Kiai Haji Farid ya, dan kita akan menyimak sama-sama seperti apa tausiahnya. Kita akan nyimak, kita akan renungi ya, jadi jangan hanya didengar tapi langsung di action ya. Kita lihat ya. Barakallahu fiik. Itu terus terang saja itu bisa halus itu gitu, tapi luar biasa kebersamaan antara wakif yang punya amanah kekayaan dan para pejuang yang punya tenaga dan punya niat yang baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang ada sini tuh Ustaz. Nih ada Ustaz. Bukan foto, kita bakalan foto Ustaz. Ini pakai ini ya Ustaz, pakai mic Ustaz. Nah, jadi harus ditodong sama beliau mah nih. Ini beliau itu salah satu luar biasa boga lakonnya, kepala kutab. Nah, Ustaz, karena pengen nanya ya ke Bapak Ustaz. Boleh. Nah, rasanya ini kan salah satu impian Ustaz ya, kita bisa ngebangun ini, gimana sih rasanya Ustaz? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dari keikhlasan para muwakif juga keikhlasan para asatidz ini rezeki yang tidak disangka-sangka yang Allah hadirkan ke Kota Bandung Barat. Kita mungkin bermimpi mah masih panjang ya, tetapi Allah hadirkan nikmat itu dengan cepat. Jadi mudah-mudahan ini juga kita yakini rezeki anak-anak yang hari ini belajar di Kota Bandung Barat. Ada sekitar 140-an santri dan ini yang Allah titipkan kepada kita. Dan alhamdulillah ya, termasuk tanah ini, bangunan ini dan berbagai fasilitasnya ini juga rezeki anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kita hanya teramanahi saja dan lewat saja para muwakif, lewat pengelola, dan hari ini bangunan yang cukup megah ini bisa kita nikmati bersama-sama. Mudah-mudahan mengalir terus kebaikannya pada siapapun yang sama-sama membangun generasi ini. Gitu Bapak. Ya. Next Ustaz, setelah ini ada apa lagi? Besar itu tuh biasanya dari sini ada lagi. Tadi lahan belakang itu kita sudah siapkan mudah-mudahan dari area madrasah. Ya, mudah-mudahan tahun ini peraknya sudah mulai. Mudah-mudahan tahun depan mulai lagi kita madrasah aslinya tahun depan. Masya Allah, mudah-mudahan. Di bangunan di belakang yang alhamdulillah ada yang wakaf, akadnya hari ini, akad wakafnya yang tanah belakang, dan insya Allah dilanjutkan ke tanah sebelah belakangnya lagi mudah-mudahan. Amin. Allah luar biasa. Saya merinding gitu ya Ustaz. Mudah-mudahan perjuangan kita semuanya Allah mudahkan ya Ustaz ya. Lelahnya kita. Ya sahabat Ustaz, nanti kita ketemu di podcast ya. Siap, lanjut. Dijadwalkan. Barakallahu Ustaz. Kita sekarang bakal ngobrol sama yang menguasai masjid ini. Itu ketua DKM kita. Pak nggak mic Pak, ayo. Nah, ini ketua DKM kita ya. Bapak Haji, Kiai Haji antum ya. Kiai Haji. Pak. Depan kamera mah gini nih. Bapak Dali Perdana ya. Lalu itu DKM ya. Siap, DKM kan dekat ke masjid. Ya, betul. Ketua DKM. Jadi ketua yang rumahnya dekat ke masjid. Betul ya? Nah, Pak DKM, ini gimana rasanya ketika masjidnya memang sudah rilis gitu ya, ibaratnya mah udah resmi ketuk palu. Kan sebelumnya kita udah jalan ya, udah running segala macam, tapi masih berdarah, sok launching masih berdarah-darah. Gimana? Dan alhamdulillah, jadi alhamdulillah setelah itu serah terima jadi amanahnya ayo nama full ada di kita ya antum ada ada di tim DKM lah antum oke ya
Jadi ya berarti mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dipercaya tim yayasan dan Kutab menyerahkan masjid ke DKM, mudah-mudahan jadi wasilah kita lebih baik lagi gitu. Dan kita juga di DKM berarti yakinlah bahwa itu jalan terbaik yang dipilih ku Allah untuk kita. Dan jadi kita ini lewat DKM ini, lewat masjid ini, mudah-mudahan jadi peluang untuk jihad kita, jadi wasilah kita mendapatkan amal soleh yang luar biasa. Mudah-mudahan diawali hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan kita lebih baik, kita bisa menjaga amanah ini dengan sempurna. Ikhtiar sebaik kita ini atau nuhun. Keren ya. Podcastnya perlu. Ya. Kan dulu podcastnya masih ketua Forku. Nah, sekarang udah ketua DKM, sepeda deh tema. Tapi todongan ini lah. Tapi nanti kita akan lihat podcast dari Pak Dali di kantor DKM. Siap. Cekidot. Alhamdulillah sekarang kita lagi ada di sesi sambutan-sambutan pejabat sekitar ya. Nah, sekarang ada pejabat yang tidak hebat. Pada hari ini dia. sama-sama bersyukur Saudara kita Pak Agus Widodo, Haji Agus Widodo. kalau Insyaallah. Nah, ini pengen tanya nih, Pak Guswit, dia sering disebutnya Pak Guswit ya, gitu ya, bro-broannya Pak Guswit. Beliau itu salah satu inisiator lah. Kalau lihat dari video kaleidoskop itu tuh ada yang angkat tanah air gitu ya. Nah, beliau yang pertama mewakafkan lahan buat di Kutab yang bangunan yang lama. lalu kita pun sekarang pulang. Pak Guswit, tapi pengen tahu nih, apa yang menjadikan antum sampai terjun turun mewakafkan segala macam. Karena itu kawan-kawan Saya pengen tahu, mungkin bisa jadi insight buat teman-teman ya, teman-teman yang lain. seangkatan dengan mereka kawan-kawan dari Batu. Sebenarnya malu ini karena belum apa-apa ya. Ini bagi saya, bagi keluarga kami mungkin ajang berlatih. Termasuk Ajang berlatih dan untuk juga akan mendidik otot-otot sosial kita sesuai dengan ayat tantanalul birra hatta tunfiqu mimma. dengan sebab kita Jadi hari sebenarnya dengan tidak lupa yang kita infakkan itu tidaklah sampai pada kita itu kebajikan kecuali ketika kita sudah mampu pada fase menginfakkan harta yang kita cintai. kita semua Kalau para sahabat menginfakannya adalah kebun terbaiknya. Kalau kita mungkin harusnya aset terbaik kita. Nah, menuju ke sana tentu tidak akan perlu berlatih ya. Nah, perlu berlatih mungkin yang kecil-kecil kayak gini yang raca yang dia mampunya begini mau gimana lagi ya. Sementara ini gitu lemahnya iman, jadi moga-moga Allah kuatkan, Allah ikhlaskan, Allah mudahkan semuanya untuk memulai ya. Artinya saya teringat kata-kata guru saya, bersyukur kita mulai biarkan Allah yang menyelesaikan. Kadang kita terlalu takut memulai, padahal Allah sudah menyiapkan takdir penyelesaian yang terbaik buat kita. di kecamatan Itu aja sih kalau ini, jadi bukan apa-apa. Barangkali di surah Al-Baqiyah juga tentang kait dengan orang-orang yang memulai itu berbeda dengan orang-orang yang datang berikutnya. Nah, itu mungkin barangkali hari ini kalau dalam konteks kecil sebuah yayasan misalkan, ya mungkin inisiator adalah beliau. Tapi kalau dalam sebuah peradaban yang besar, ya 5-10 tahun itu bisa jadi ya asabiqunal awal. Jadi tidak ada kalkulasi matematis kan di situ ya. Karakter itulah yang Allah jadikan berbeda. Moga-moga dapat sehingga akhirnya pun kita ya kemuliaan yang sama sebagai Wabillahi sebenarnya ya wassalamualaikum. ya gini-gini aja gitu. Ini karena Pak Ukun aja nih yang cerita kayak Luar asli. biasa. Masya Allah, luar biasa ya itu. Dan sekarang antum diamanahi di Wakaf Pro ya. Itu Wakaf Pro kayak gimana sih? Selintas aja. Nanti panjangnya di podcast. Terima kasih kepada Bapak Ditagi. Sama ya, dan ini untuk latihan saya secara pribadi tadi saya bilang salah satu aset itu mungkin adalah kemampuan kita untuk membuat entitas bisnis misalkan ya yang produktif misalkan. Bagaimana itu suatu saat kita bisa punya mimpi ya, kalau kita nggak berlatih ya nggak bisa kita menginfakkan sesuatu yang paling profit dari apa yang kita ikhtiarkan itu tapi untuk umat begitu. Nah itu ya ini ajang berlatih, moga-moga mari kita bareng-bareng ya untuk bisa memanfaatkan potensi itu. Kalau kita ke Haramain
maka kita ketemu wakaf Nafan, hotel besar kalau kita ini langsung pinggir jalan. Kita ketemu juga kalau Zamzam Tower yang langsung di pintu di Masjidil Haram yang utama itu Malik bin Abdul Aziz, maka di situ juga akan muncul itu. Kalau di towernya juga jelas itu wakaf Malik bin Abdul Aziz lil Haramain Asyarifain. Di bawahnya juga ada itu tulisan yang ini ya, yang artinya dideklarasikan oleh keluarga beliau untuk seluruh aktivitas bisnis di Zamzam Tower itu untuk menghidupi dua tanah atau fasilitas di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kita akan menemukan kotak kenceleng di sana. Nah, kita berharap nanti masjid-masjid kita ini makmur dan tidak perlu lagi kotak kenceleng begitu. Jadi bahkan bisa menjadi solusi gitu ya, solusi bagi sekitar untuk bisa menghantarkan kebaikan, karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa engkau mengantarkan rasa bahagia di hati saudaramu lebih aku cintai daripada itikaf di masjidku ini 1 bulan di Masjid Nabawi ya, yang bukan konon ya, Rasulullah menyampaikan pahalanya 1000 kali di masjid yang lain minimal begitu, tapi ternyata mengantarkan rasa bahagia itu lebih dicintai daripada 1000 itikaf di Masjid Nabawi. Nah, bagaimana masjid itu menjadi penghantar rasa bahagia, mungkin yang lapar terpenuhi, yang tidak ada kerjaan mungkin bisa bekerja, yang tidak punya kesempatan terbuka kesempatan. Nah, itu visi besarnya ya. Ya kembali lagi ke yang tadi, kita mulai biarkan Allah yang menyelesaikan, akhirnya begitu. Mungkin di generasi berikutnya lebih bagus wallahualam lah. Jadi bismillah saja. Itu visi besarnya dari Wakaf Produktif. Mari semuanya kita ingatkan ya tentunya ya, untuk bisa membangun tadi. Dan itu bukan untuk orang lain ya, karena kita lagi mencoba berlatih ke sana, berlatih untuk menghadirkan kebaikan yang sempurna. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khairan ya insight-nya ya. Itu Pak Haji Guswit. Gak ada haji-hajian. Bagus sekalian Pak Sholat kalau Pak Syekh Guswit. Cak Guswit boleh. Jazakallahu khairan ya. Itu insight dari beliau, dan insya Allah kita akan tumbuh bersama ya. Jangan malu untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa podcast jadwal gimana podcast, lihat link di bawah ini. Anda ketemu dengan arsiteknya sekarang. Ini arsiteknya nih. Ini arsitek, namanya siapa kan? Abdul Amin kan, panggilannya Amin atau Abdul? Panggilannya Amin. Amin. Berarti sering disebut di waktu sholat. Iya. Viral saat sholat itu. Ya kan kali sehari lah. Pengen tahu nih. Ini kan Anda pengen arsitek bikin ini sketch semua nih. Ya. Nah, konsepnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya adaptasinya kalau dari masjid, saya tuh adaptasi dari rumah panggung. Nah, gitu ya, rumah panggungnya cuman dikembangin lagi karena ya ada beberapa masukan juga gitu. Konsep dari rumah panggungnya kita simpan di bagian atasnya. Ya, bagian atasnya. Terus kalau bagian bawahnya sih kita lebih banyak ke minimalis. Lebih banyak ke minimalis. Soalnya ya dari kenapa dipilih minimalis, karena lebih efisien juga sih sebenarnya, lebih bersih juga. Sama ini kan yang belajar kan anak-anak ya, betul. Jadi lebih diutamain jadi ke minimalisnya sih gitu. Terus dari kelasnya juga kita nyesuaiin juga sama bentuk bangunan yang masjid. Masjid. Ya, kita konsepnya minimalis juga. Biar gitu. sinkron gitu ya. Iya, biar tetap sinkron, tetap eye catching lah. Nah ini Kang, bikin ide kan itu biasanya perlu waktu. Kira-kira untuk membuat ini berapa lama nih? Itu teh Sampai jadi gitu. kita sambil berjalan sih konsep. Sambil berjalan? Capek itu. Kita konsepnya ya 1 bulan lah, 1 bulan sampai benar-benar matang ya. Gitu walaupun di lapangan tetap aja lah ada kendala, ada revisi, ya itu wajar lah. Tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu ya kita dapat selesai gitu ya. Gitu. Nah kan,
kalau dilihat dari ukuran nih, ya, desain, ya, dengan visual aslinya, ya, berapa persen? Itu hampir 100% itu. 100%. Iya, luar biasa. Ya. Berarti memang perencanaan dari gambarnya udah matang banget. Udah matang banget. Di awal emang kita udah push banget sih. Iya. Nah, rasanya gimana nih Kang? Kan sekarang tempatnya udah jadi nih, ya nanti bakal dipakai buat anak-anak, buat ibadah segala macam. Aku dapat pahala tuh. Alhamdulillah. Rasanya gimana nih? Rasanya pasti bangga, bersyukur juga kita punya effort juga lah gitu ya. Ya seneng juga ya. Siapa tuh Kang? Siap, nanti kita ngobrol lagi di podcast ya. Jadwalin bro, jadwalin di podcast. Kan ngamin. Ya, kan ada yang bersuara di luar, di atas panggung tadi ya. Ini yang bersuara semuanya. Wes. Ini senior semua. Ini seniornya. Nah, ini pengen tahu Kang. Ya. Jubire ini jubire. Boleh, boleh. Masya Allah. Sarang Kang siapa ini tuh? Saya Hendra Gunawan. Kang Hendra. Heru. Agus Zen. Iya, kami dari Mupla. Satu lagi Kang Irfan udah berangkat Kang Irfan udah jam dua. 2 ditunggu di Unpad. Masya Allah. Kang pengen tahu Ya. mengenai kesan pesan Mupla nih setelah datang ke sini. Tadi kan ngelihat ya kutab seperti apa segala macam. Gimana sih? Pertama kesannya? Turut bersyukur ya dengan peresmian Masjid Bahria dan juga gedung kutab yang baru 3 lantai bahkan luar biasa. Dan sebenarnya kita iri ya di usia kita yang sudah tidak muda lagi pengen saya punya Masih muda kok Mas? kutab. Masih muda, jiwanya muda. Ya? Muda, insya Allah jiwa muda. Pengen punya kutab dan alhamdulillah bisa ikut bersyukur bersama-sama, ikut bergembira dengan keluarga besar dari kutab dan juga keluarga besar pembangunan Masjid Bahria ini. Oh, siap. Nah, kalau Mupla sendiri Ya. emang masih eksis atau gimana sih kan? Insya Allah masih eksis. Masih eksis, ya? Kita masih hidup semua ya. Artinya masih ada lah. Hanya memang dari sisi jadwal manggung itu sangat pilih-pilih. Oh, pilih. Terutama bab waktu ya. Kalau misalnya kita berkesempatan, waktunya luang, insya Allah bisa. Dan sebenarnya justru ini saya juga agak aneh ya. Pertama, ketika diminta oleh Pak Aos untuk mencarikan grup nasyid akapela untuk acara peresmian masjid, saya bingung di Bandung ini susah grup nasyid yang akapela karena yang sudah ada pun beberapa tahun yang lalu sudah pada bubar gitu kan. Kalau datengin yang dari Jakarta kejauhan juga gitu kan. Akhirnya saya nanya ke teman-teman, ini ada undangan tugas akapela, siapkah hari Kamis dan hari kerja jam tanggal 18? Hayu, cina gitu kan. Ternyata hayunya itu berlima semuanya hayu. Oh, Allah. Aneh juga tuh. Hari Kamis sampai pada bisa semua. Mungkin ini memang rezeki kutab ya. Mupla bisa tampil kembali setelah sekian lama tampilnya di rumah saja. Kita ada studio di rumah Pak Agus di Jalan Batu. Studio kita sering kumpul. Bukan buat tampil sebenarnya, buat bikin lagu, kangen-kangenan, bikin konten, ngomongin politik, banyak. Sama ngomongin anak-anak kita yang pada gede lah gitu. Masya Allah. Mungkin nanti anaknya bisa sekolah di sini mungkin ya. Udah nggak ada. Oh, udah gede ya? Udah pada gede semua. Udah gede. Anak saya semuanya mahasiswa, anak Pak Iyo misalnya. Dan SMP juga. Udah SMP. Siapa tuh non? Jazakallahu khairan ya udah Ya, menyempatkan waktunya ke sini. Berarti ini Sami-sami. Mupla reunion di sini tuh ya. Iya, tampil reunian. Ya karena dengan Pak Aos ini Kang Heru ini satu alma Satu mater mater. dari prodi Teknotan ya. Oh. Teknotan Unpad. Cuma beliau 92. Beliau 97. Kalau saya sastra, ini fisip. Tapi sama mater lah selalu depan. Oh, saya kaget ada Kang Agus ya. Biasanya kenal juga ya. biasanya Reuni kayaknya ya. ngisi motivasi, Bisnis motivator bisnis. Oh, Masya Allah. Guru nih, guru saya luar biasa ya. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan, mudah-mudahan tambah sukses lagi. Terakhir mungkin Oh, iya. mengucapkan selamat dan sukses untuk Kutab Bandung Barat, Ya. untuk Ketua Yayasan dan para pewakif juga ya, semoga berkah semua Amin. harta-harta yang dikeluarkan untuk gedung Kutab yang baru ini, semoga berkah semua. Amin. Amin. Itu dari kami ya. Yap, hatur nuhun pisan ya, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alamin
rangkaian hari ini sudah intinya ya udah beres semua, dari mulai tadi pas simbolis pembukaan di Masjid Al-Bariyah di depan, terus tadi ada pertunjukan dari para santri juga dari testimoni ya, kita ngobrol-ngobrol sama beberapa orang-orang yang memang tokoh yang terkait kuat dengan konsep dari mulai pembangunan, mulai dari konsep wakafnya segala macam ya. Dan sekarang tadi terakhir ditutup dengan doa oleh Profesor Kiai Haji Miftah Farid, itu sekaligus menutup ya acara ini secara ini. Cuman setelah ini masih ada sih rangkaiannya ada tur ya, kita tur dengan para mewakif ke tempatnya semua, dan sajian utama ini sebenarnya nih sajian utamanya. Nah, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah di next event kita akan share lagi ya kegiatan apa-apa aja yang bakal seru, yang berhubungan dengan Al-Bariyah, dengan wakaf, wajib, dengan tokam, dengan semua jajaran kita semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.